Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Khairunisa Nurul Hakiki, NIM 210-469 dari Prodi PPSI kelas 5B. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas individu saya pada mata kuliah analisis bahasa untuk pembelajaran bahasa Indonesia yang berjudul Analisis Penggunaan Afiks dalam Berita pada laman Radar Banyumas edisi pekan ketiga Desember 2022. Selanjutnya terdapat peta konsep atau hal-hal apa saja yang akan dibahas dalam video kali ini. Yang pertama, terdapat abstrak. Kedua, penelitian terdahulu. Ketiga, hasil dan pembahasan yang mencakup prefiks, sufiks, konfiks, serta kombinasi afiks, dan yang terakhir simpulan. Yang pertama, terdapat abstrak. Pada bagian ini berisi masalah atau hal-hal apa saja yang diteliti, yaitu mencakup latar belakang, tujuan, metode penelitian, sumber data, hasil, simpulan, serta kata kunci. Pembelajaran bahasa ini erat kaitannya dengan keberadaan teks. Salah satunya adalah teks berita, yang dimana dalam teks berita tersebut tentu terdapat afiksasi atau pengimbuhan pada kata dalam setiap kalimat-kalimatnya. Untuk itulah penelitian ini dirancang dengan menggunakan analisis deskriptif, di mana menggambarkan aspek-aspek bahasa dan kaidah yang mengatur di dalamnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode simak dan catat dengan sumber data berupa teks berita pada laman Radar Banyumas edisi pekan ketiga Desember 2022. Untuk hasil dan pembahasan akan disebutkan pada bagian ketiga. Selanjutnya, pendahuluan. Dewasa ini, eksistensi bahasa tidak hanya berperan sebagai alat komunikasi saja, tetapi telah berubah menjadi media yang mengatur seluruh kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam pembelajaran bahasa sendiri, dikenal adanya analisis deskriptif yang diartikan sebagai suatu tindakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan aspek-aspek bahasa atau satuan kebahasaan yang meliputi fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, serta wacana dalam kurun waktu tertentu. Analisis deskriptif ini ditujukan untuk mengungkapkan bagaimana suatu gejala bahasa terjadi atau terbentuk dan kaidah apa saja yang mengatur bentuk tersebut. Melalui analisis deskriptif ini, pengajar dapat mengetahui perihal struktur bahasa yang akan diajarkannya, sehingga dapat meningkatkan kualitas linguistik dalam pembelajarannya tersebut. Salah satu kajian dalam bidang linguistik yaitu morfologi atau yang membahas tentang bentuk dan wujud kata serta proses pembentukannya. Nah, dalam morfologi ini terdapat salah satu materi yaitu afiksasi atau pengimbuhan, di mana afiksasi merupakan proses pembentukan kata dengan cara menyisipkan imbuhan sehingga terbentuk kata turunan dengan kategori kelas kata verba, nomina, atau adjektiva. Di dalam afiksasi ini terbagi menjadi 6 jenis, yaitu prefiks, sufiks, infiks, konfiks, simulfiks, serta kombinasi afiks. Nah, penggunaan afiks ini tentu erat kaitannya dengan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Salah satu materi yang ada dalam pembelajaran bahasa Indonesia tingkat SMP yaitu teks berita. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Dalam membuat analisis ini, tentu saya merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun penelitian tersebut yaitu yang pertama, penelitian mengenai analisis penggunaan afiksasi yang dilakukan oleh Saputri dan kawan-kawan tahun 2022 yang mengangkat masalah analisis afiksasi pada berita utama Surat Kabar Pos Radar Madiun edisi November 2021. Dan penelitian kedua berjudul Analisis Proses Morfologis pada Teks Deskriptif Peserta Didik kelas 7. Di mana walaupun objek kajiannya berbeda, tetapi materi yang dibahas dalam penelitian kedua ini sama seperti yang saya angkat pada analisis kali ini. Berikutnya, masuk ke dalam pembahasan atau analisis data. Yang pertama terdapat prefiks. Penggunaan prefiks di dalam sumber data tidak muncul semuanya.
Hanya terdapat 6 jenis prefiks yang meliputi prefiks me, ber, ter, se, pen, dan di. Jika dilihat dari segi kuantitas, penggunaan prefiks yang ditemukan dalam kelima teks berita yang dianalisis adalah sebanyak 32 kata. Berikut pemaparannya. Yang pertama, penggunaan prefiks me. Prefiks me memiliki 6 bentuk allomorf. Dalam penelitian ini ditemukan 4 macam bentuk allomorf dari prefiks ini, yaitu me, men, mem, serta meng. Sedangkan untuk allomorf menge dan meny tidak ditemukan. Data pertama, tempat makan pejuang sudah selayaknya mendapatkan perhatian. Dari segi bentuk, pada contoh kalimat di atas, kata mendapatkan terbentuk dari men plus dapat. Pada kata tersebut terjadi penambahan fonem nasal n karena bentuk kata dasarnya dimulai dengan konsonan d. Selanjutnya, dari segi makna, pada data 1 kata mendapat menyatakan, memperoleh atau menerima suatu hal yang dalam konteks kalimat tersebut yaitu menerima perhatian. Data kedua, menurut Sarwono, pemerintah kabupaten memiliki posisi strategis untuk uri-uri kesenian langka. Dari segi bentuk, kata menurut terbentuk dari men plus turut. Prefiks men pada kata tersebut berubah menjadi men karena kata dasarnya diawali dengan fonem T atau mengalami peluluhan fonem T. Makna dari kata menurut pada kalimat tersebut adalah berdasarkan pandangan seseorang. Kedua, penggunaan prefiks ber. Berdasarkan proses morfofonemik, prefiks ber mempunyai 3 allomorf, yaitu ber, be, dan be. Dalam penelitian ini ditemukan 1 macam bentuk allomorf prefiks ber, yaitu ber. Data pertama, seorang pria bernama M, usia 58 tahun, warga desa Sidamulya, Kecamatan Wanareja. Dari segi bentuk, pada contoh kalimat di atas, kata bernama terbentuk dari ber plus nama. Selanjutnya dari segi makna, kata bernama menyatakan makna memiliki atau mempunyai. Pada kata tersebut juga terjadi pengakalan fonem R pada prefiks ber, tetap R karena bentuk dasarnya bukan berupa suku pertama yang berbunyi R atau yang berawalan fonem L. Data kedua, mobil berwarna silver itu melintas. Pada kalimat tersebut, kata berwarna terbentuk dari ber plus warna dengan makna memiliki atau mempunyai. Kata tersebut juga mengalami pengakalan fonem R. Untuk yang ketiga, ada penggunaan prefiks ter. Berdasarkan proses morfofonemik, prefiks ter memiliki 3 bentuk allomorf, yaitu ter, te, serta te. Dalam penelitian ini ditemukan 6 kata yang menggunakan prefiks ter. Data pertama, pemeliharaan TMP Tanjung Nirwana diperlukan agar TMP yang ada terus terawat dan tidak sampai terabaikan. Dari segi bentuk, kata terawat pada cuplikan kalimat di atas terbentuk dari ter plus rawat. Prefiks ter pada kata tersebut mengalami pelesapan fonem yang terjadi karena prefiks tersebut diimbukan pada bentuk dasar yang dimulai dengan konsonan R. Selanjutnya, dari segi makna, kata terawat menyatakan makna sudah atau telah. Data kedua, warga yang mencoba untuk mengevakuasi mobil yang terlanjur jatuh itu. Dari segi bentuk, kata terlanjur terbentuk dari ter plus anjur, dengan makna suatu keadaan. Pada kata ini, fonem R pada prefiks ter menjadi fonem L, karena prefiks tersebut diimbukan pada kata dasar anjur, yang mana dalam KBBI, kata terlanjur merupakan bentuk baku dari terlanjur. Keempat, penggunaan prefiks pen. Berdasarkan proses morfofonemiknya, prefiks pen memiliki 6 variasi allomorf. Dalam penelitian ini, hanya ditemukan 2 bentuk variasi allomorf dari prefiks pen, yaitu pe dan pen. Data pertama, karena pada sisi-sisi sumur tidak ada pengaman atau penghalang. Pada kutipan kalimat di atas, terdapat 2 kata yang menggunakan prefiks pen, yaitu kata pengaman dan penghalang. Pertama,
Kata pengaman terbentuk dari pen plus aman, di mana prefiks pen berubah menjadi peng karena diikuti oleh bentuk dasar yang berawalan dengan fonem a. Berdasarkan aturan yang berlaku, semua kata berawalan vokal jika menggunakan prefiks pen, maka bentuk prefiksnya akan berubah menjadi peng. Kedua, kata penghalang terbentuk dari pen plus halang. Pada kata ini, prefiks pen juga berubah menjadi peng karena didahului fonem h. Kaidahnya sama seperti dengan kata sebelumnya. Data kedua, memfasilitasi kami pelaku kesenian langka. Dari segi bentuk, kata pelaku terbentuk dari pen plus pelaku yang menyatakan makna orang yang melakukan suatu perbuatan. Kata tersebut berubah prefiks menjadi pe sebab diikuti oleh bentuk dasar yang berawalan fonem l. Kelima, penggunaan prefiks di. Prefiks di tidak mengalami perubahan bentuk pada kata yang dilekatkannya. Fungsi utama dari prefiks ini adalah untuk membentuk kata kerja pasif. Berikut data yang ditemukan. Data pertama, melakukan evakuasi tubuh korban dari dalam sumur dibantu oleh masyarakat. Prefiks di tidak mengalami proses morfologis, sehingga bentuknya tetap sama. Dari segi bentuk, kata dibantu pada kalimat di atas terbentuk dari di plus bentuk, yang dari segi makna menyatakan makna dikenai tindakan. Data kedua, perayaan tahun baru kali ini diprediksi akan ramai. Kata diprediksi pada kalimat di atas terbentuk dari di plus prediksi. Prefiks di tersebut merupakan awalan, sehingga ditulis serangkai dengan kata dasarnya dan memiliki makna dikenai tindakan. Jenis afiksasi kedua yaitu sufiks atau akhiran. Dalam penelitian kali ini ditemukan dua jenis sufiks, yaitu sufiks an dan sufiksnya. Untuk total keseluruhan data sufiks terdapat 11 kata. Yang pertama, penggunaan sufiks an. Sufiks an berproduktif dalam pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Sufiks an tidak mengalami perubahan bentuk dengan unsur-unsur lain. Data pertama, setiap tahun pemeliharaan TMP digelontorkan dana dari APBD hingga puluhan juta rupiah. Pengimbuhan sufiks an dilakukan dengan merangkainya di belakang kata yang diimbuhnya. Dilihat dari segi bentuk, kata puluhan terbentuk dari puluh plus an. Selanjutnya, dari segi makna, kata puluhan tersebut menyatakan makna ukuran atau tiap-tiap. Pada kata tersebut terjadi pergeseran fonem akibat sufiks an itu diimbuhkan pada bentuk dasar yang berakhiran dengan sebuah konsonan. Dalam pergeseran ini, konsonan tersebut bergeser membentuk suku kata baru dengan sufiks an tersebut. Data kedua, bagaimanapun, TMP merupakan salah satu bagian sejarah. Pengimbuhan sufiks an dilakukan dengan merangkainya di belakang kata yang diimbuhnya. Dilihat dari segi bentuk, kata bagian terbentuk dari bagi plus an. Selanjutnya, dari segi makna, kata bagian tersebut menyatakan makna pemerolehan. Pada kata tersebut, terdapat pemunculan fonem, yaitu fonem Y, yang terjadi sebab sufiks an itu diimbuhkan pada bentuk dasar yang berakhiran dengan vokal i. Namun, pada sistem ejaan yang berlaku saat ini, bunyinya tersebut tidak dituliskan dalam literatur. Bunyi y juga disebut dengan planea. Kedua, penggunaan sufiksnya. Sufiksnya tidak mengalami perubahan bentuk ketika diimbuhkan pada bentuk dasar. Berikut data yang ditemukan. Data pertama, sudah selayaknya mendapatkan perhatian katanya. Pada kalimat di atas, terdapat kata yang menggunakan sufiksnya, yaitu kata katanya, di mana kata ini terbentuk dari kata plusnya. Dari segi makna, sufiksnya di atas menyatakan makna penegasan. Data kedua, meminimalisir adanya suatu hal yang tidak diinginkan karena waktu dini hari dan padatnya pengunjung. Pada kalimat di atas terdapat dua kata yang menggunakan sufiksnya, yaitu pada kata adanya
dan kata padatnya. Pertama, kata adanya terbentuk dari ada plusnya, yang bermakna menyatakan hal atau dasar. Kedua, kata padatnya terbentuk dari padat plusnya, yang bermakna hal atau dasar juga. Hal ini terjadi karena sufiksnya akan menjadi makna gramatikal hal karena bentuk dasarnya memiliki komponen makna plus keadaan. Dan kata ada serta pada termasuk dalam komponen makna ini. Jenis afiksasi ketiga yaitu konfiks. Dalam penelitian ini ditemukan penggunaan konfiks yang meliputi kean, pean, peran, beran, serta senya. Jika dilihat dari segi kuantitas, penggunaan konfiks yang ditemukan pada penelitian ini adalah sebanyak 15 kata. Berikut pemaparannya. Pertama, penggunaan konfiks kean. Konfiks kean berfungsi sebagai pembentuk kata benda, pembentukan kata kerja pasif, dan sebagai pembentuk kata sifat. Data pertama, tari yang dikategorikan sebagai kesenian langka di Kabupaten Banyumas. Dari segi bentuk, kata kesenian terbentuk dari ke plus seni plus an, sehingga dapat dikatakan jika kata tersebut terbentuk dari gabungan prefiks ke dan sufiks an yang secara bersamaan diimbuhkan pada kata dasar seni. Selanjutnya, dari segi makna, kata kesenian tersebut menyatakan makna abstraksi atau hal, soal, atau urusan. Yang kedua, penggunaan konfiks pean. Sama halnya seperti prefiks pen, konfiks pean juga memiliki 6 variasi bentuk. Dalam penelitian ini ditemukan 5 macam bentuk alomorf dari konfiks pean, yaitu pean, peman, penan, pengean, serta penyan. Sedangkan untuk bentuk alomorf pengan tidak ditemukan. Data pertama, UPT Damkar dan penyelamatan Satpol PP Banyumas. Dari segi bentuk, kata penyelamatan terbentuk dari pen plus selamat plus an. Prefiks pen pada konfiks penan dalam kata penyelamatan ini mengalami peluluhan fonem karena diimbuhkan pada bentuk dasar yang diawali dengan konsonan tak bersuara S, sehingga konsonan S tersebut dililuhkan dengan nasal n. Ketiga, penggunaan konfiks peran. Berdasarkan proses morfofonemik, konfiks peran mempunyai 3 bentuk variasi alomorf. Dalam penelitian ini hanya ditemukan alomorf peran, sedangkan untuk alomorf lainnya tidak ditemukan. Data pertama, sudah selayaknya mendapatkan perhatian. Dari segi bentuk, pengimbuhan konfiks peran dilakukan secara serentak pada sebuah bentuk dasar. Kata perhatian terbentuk dari per, hati, plus an. Dari segi makna, kata perhatian pada contoh kalimat di atas menyatakan makna memberikan perhatian. Keempat, penggunaan konfiks beran. Penggunaan konfiks ini ditemukan sebanyak 1 kata saja, yaitu pada data korban pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan pada Minggu 18 Desember 2022 sekitar pukul 10 hingga 15. Dari segi bentuk, kata berpamitan yang bercetak tebal pada kalimat di atas terbentuk dari ber plus pamit plus an. Pengimbuhan konfiks beran pada kata berpamitan tersebut dilakukan dengan membubuhkan prefiks ber dan sufiks an secara bersamaan pada bentuk dasar pamit. Berdasarkan maknanya, kata berpamitan pada contoh kalimat di atas menyatakan makna melakukan undur diri. Kelima, penggunaan konfiks hanya. Penggunaan konfiks ini juga hanya ditemukan sebanyak 1 data, yaitu pada sudah selayaknya mendapatkan perhatian, katanya. Dari segi bentuk, pada contoh kalimat di atas, kata selayaknya terbentuk dari se plus layak plusnya. Ditinjau dari segi maknanya, penggunaan konfiks senya hanya memiliki 1 makna, yaitu sungguh-sungguh atau intensif. Temuan afiksasi keempat yaitu kombinasi afiks. Dalam penelitian ini ditemukan 6 jenis kombinasi afiks yang meliputi memperkan, mei, dii, mekan,
dikan, serta berkan. Jika dilihat dari segi kuantitas, frekuensi penggunaan kombinasi afiks yang ditemukan pada penelitian ini adalah sebanyak 21 kata. Berikut pemaparannya. Yang pertama, penggunaan kombinasi afiks memperkan. Kombinasi afiks ini secara bertahap diimbuhkan pada bentuk dasar. Dalam penelitian ditemukan satu jenis kata yang menggunakan afiks memperkan, yaitu pemerintah Banyumas turut memperhatikan keberadaan Taman Makam Pahlawan. Dari segi bentuknya, kata memperhatikan di atas terbentuk dari men plus per plus hati plus kan. Pada bentuk ini, prefiks men mengalami perubahan bentuk menjadi mem. Dari segi makna, kata memperhatikan pada data di atas menyatakan bahwa melakukan perhatian. Yang kedua, penggunaan kombinasi afiks mei. Sama halnya dengan prefiks men sebelumnya, kombinasi afiks mei juga mengalami perubahan bentuk sesuai dengan proses morfofonomiknya. Pada penelitian ini ditemukan kombinasi afiks mei dengan bentuk alomorf mei, 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 serta meni. Data yang ditemukan yang pertama, tidak menghalangi pemerintah kabupaten melalui dinas terkait. Dari segi bentuk, kata menghalangi terbentuk dari men plus halang plus i. Prefiks men pada kata menghalangi mengalami perubahan bentuk menjadi meng, yang dari segi makna, kata tersebut menyatakan makna melakukan suatu perbuatan. Ketiga, penggunaan kombinasi afiks di i. Berikut adalah contoh datanya. Didapati tubuh korban berada di dalam sumur dengan kondisi meninggal dunia. Dari segi bentuk, pada contoh kalimat di atas didapati terbentuk dari di plus dapat plus i. Selanjutnya dari segi makna, kata didapati menyatakan makna menemukan. Yang keempat, penggunaan kombinasi afiks mekan. Sama halnya dengan prefiks men sebelumnya, kombinasi afiks mekan juga mengalami perubahan bentuk. Yang dalam penelitian ini ditemukan beberapa kombinasi afiks mekan dengan bentuk alomorf mekan, memkan, serta mengkan. Berikut contoh datanya. Melakukan pengecekan ke dalam sumur dengan menggunakan batang bambu. Pada kalimat tersebut terdapat dua kata yang menggunakan kombinasi afiks, yaitu pada kata melakukan dan menggunakan. Pertama, kata melakukan dari segi bentuk terbentuk dari men plus laku plus kan. Prefiks men pada kata tersebut mengalami pengekalan karena kata dasarnya diawali dengan konsonan L. Kedua, kata menggunakan terbentuk dari men plus guna plus kan. Prefiks men pada kata tersebut juga mengalami perubahan bentuk menjadi meng. Kelima, penggunaan kombinasi afiks di kan. Pada contoh, pemeliharaan TMP Tanjung Nirwana diperlukan agar TMP yang ada terus terawat. Dari segi bentuk, kata diperlukan terbentuk dari di plus perlu plus kan. Dari segi makna, kata tersebut menyatakan makna membutuhkan sesuatu. Ya, dan yang terakhir, penggunaan kombinasi afiks berkan, yaitu pada data pemeliharaan TMP dilakukan berdasarkan Permen nomor 23 tahun 2014. Dari segi bentuk, kata berdasarkan pada contoh di atas terbentuk dari ber plus dasar plus kan. Dari segi makna, penggunaan kombinasi afiks berkan hanya memiliki satu makna, yaitu makna menjadikan atau yang disebut kata dasarnya. Dengan demikian, kata berdasarkan pada kalimat di atas menyatakan makna menjadikan Permen atau Peraturan Menteri nomor 23 tahun 2014 sebagai dasar. Berikutnya terdapat simpulan. Pada bagian ini dipaparkan hasil keseluruhan dari data-data yang telah ditemukan, bahwa di dalam penelitian ini tidak semua penggunaan afiks muncul, dan afiks yang ditemukan kurang lebih berjumlah 78 data yang meliputi prefiks men sebanyak 12 data, prefiks ber sebanyak 6 data, prefiks ter sebanyak 6 data, prefiks pen sebanyak 6 data, prefiks di sebanyak 2 data, sufiks an sebanyak 7 data, sufiksnya terbanyak 4 data, konfiks kaan sebanyak 4 data, konfiks paan sebanyak 7 data,
konfiks peran sebanyak 3 data, konfiks peran sebanyak 1 data, konfiksenya sebanyak 1 data, serta kombinasi afiks yang meliputi memperkan sebanyak 1 data, MEI sebanyak 4 data, DI sebanyak 2 data, menkan sebanyak 6 data, dikan sebanyak 5 data, dan berkan sebanyak 1 data. Berikut terdapat sumber data yang digunakan dalam penelitian kali ini, sehingga hasil analisis yang dihasilkan menjadi akurat dan sesuai. Baik, kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.